Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat kembali dengan saya Bung Ropan. Maaf agak kesorean, saya harus mengupload konten video ini, tetapi tidak mengapa karena banyak yang juga meminta saya harus berbicara tentang hasil yang juga sudah banyak diketahui baik oleh pendukung Madrid maupun pendukung Barcelona, karena kita tahu pada pertandingan dini hari bagaimana berlangsung di Santiago Bernabeu, tumbangnya Los Blancos Madrid, bahkan dipermalukan, dihajar habis oleh Blaugrana Barcelona. Tim asuhan Xavi Hernandez ini membalas dendam mereka saat pada Oktober tahun lalu mereka juga dikalahkan oleh Madrid dalam El Clasico di Camp Nou, tapi dengan skor yang tipis. Mereka kalah 1-2 saat itu dan gol balasan mereka diciptakan oleh Sergio Aguero. Nah, dalam El Clasico berikutnya pada 2021, kedua tim ini juga bertarung sebenarnya di King Fahd Stadium di Riyadh, Arab Saudi dalam Supercopa Espanya di semifinal, dan Madrid menang kembali dengan 3-2. Itulah kemenangan terakhir Madrid atas Barca dalam sebuah El Clasico yang berlangsung di semua ajang sebelum mereka ditumbangkan di depan publik mereka oleh Barcelona. Ini luar biasa, tidak ada yang menduga. Saya juga tidak berpikir bahwa Barcelona akan menang dengan begitu banyak. Kalau melihat dari dua El Clasico terakhir di semua kompetisi, karena Madrid itu hanya menang 2-1, menang 3-2. Tetapi sekali ini 4-0, bahkan Madrid tidak bisa membuat sebiji gol. Memang kelihatan bahwa Madrid itu tanpa Karim Benzema memang pincang, sulit ya. Tidak ada solusi di garis depan. Ya, walaupun mereka di sana ada Vinicius bermain di sana, ini agak berat ya. Rodrigo mau Modric yang bermain mungkin didorong agak sedikit ke depan bermain sebagai false nine juga ini tidak berjalan dengan baik. Termasuk ada 4 gelandang ya, termasuk dengan Modric ya, Kroos, Casemiro di sana, Valverde juga. Saya lihat bermain di bawah form terbaik mereka. Bahkan rata-rata semua pemain Madrid kecuali Thibaut Courtois. Walaupun dia kebobolan dengan 4 gol, ini banyak melakukan penyelamatan. Saya tidak tahu lagi kalau bukan Courtois ya di bawah Mister ini berapa gol yang lahir di gawang Madrid ya, akan banyak, bahkan memungkinkan bagi Aubameyang yang mencetak 2 gol ke gawang Madrid ya. Dari 4 gol Barca itu mestinya Aubameyang paling tidak membuat hat-trick ya. Ada 1 kesempatan umpan Alba ya, dan dia tidak bisa mendorong bola di babak kedua ya, di menit 58 kalau tidak salah, untuk menjadikan dia membuat hat-trick dalam pertandingan. Nah, dini hari kan dia cuma membuat brace ya, di samping 2 gol lainnya yang diciptakan oleh Ronald Araujo, pemain belakang dari Barca, dan Ferran Torres. Dan bagi Aubameyang ini luar biasa. Selain 2 gol ada 1 assist terhadap Torres, membuat ini adalah assist pertama dia dalam 7 laga yang dia sudah mainkan bersama dengan Madrid, dengan Barca setelah dia datang dari Arsenal. Dan dia sudah mengemas 7 gol. Ini pemain Gabon yang membuktikan ya bahwa saya keluar dari Arsenal ini, saya mendapat kembali aura positif ya. Ketika dia dimainkan terus oleh Xavi Hernandez. Dan dia terbang tinggi sekarang bersama dengan Barca. Bukan tidak mungkin terus bisa mencetak gol demi gol ya dalam setiap pekan jika ia ditampilkan. Artinya bagi Xavi Hernandez tidak perlu ragu lagi ya. Walaupun mereka masih punya Memphis Depay ya, tetapi dia bisa diandalkan. Mau ada Luke De Jong juga, tapi dia masih diandalkan, akan sangat diperlukan di garis depan ya. Di samping juga ada Ferran Torres dan Ousmane Dembele, karena mereka juga masih punya Adama Traore yang berada di garis depan. Jadi bagi Xavi opsinya banyak sekarang bersama dengan Barca. Mereka sudah tidak terkalahkan dalam 12 pertandingan terakhir di semua ajang, di semua kompetisi ya. Setelah terakhir itu mereka kalah kalau tidak salah ya, itu dari Atletico Bilbao ya, di Copa del Rey di babak per-8 final ya kalau nggak salah, dari Bilbao ya, mereka kalah di Januari ya, pertengahan Januari. Nah itulah kekalahan terakhir. Tapi setelah ini mereka bagus sekali ya. Sekarang mereka sudah 54 poin, hanya 3 poin di belakang Sevilla yang berada di peringkat kedua klasemen. Ini tertolong dengan Sevilla itu ditahan oleh Real Sociedad, bermain imbang 0-0, padahal Sevilla bermain di kandang mereka. Ketika Barca menang mendapat 3 poin, sudah makin mendekat. Bukan tidak mungkin
Barca ini akan menyalip, bahkan bisa menyamakan angka atau poin mereka dengan Sevilla. Karena pada tanggal 4 ya, 4 April kedua tim ini akan bertarung, akan bermain dengan Barca menjadi tuan rumah di Camp Nou menjamu Sevilla. Ini harus 3 poin. Dan Xavi juga mengatakan ya bahwa walaupun Sevilla yang datang, harga mati adalah 3 poin. Kalau mereka bisa mengalahkan Madrid dengan 4 gol tanpa balas di Santiago Bernabeu, hal itu harus terjadi di Camp Nou. Walaupun lawannya datang adalah tim peringkat kedua seperti Sevilla. Dan Xavi juga memang ketika melawan Madrid, dia sendiri pun terkejut. Tidak menyangka bahwa tim asuhannya ini bisa menang dengan skor yang besar. Tetapi inilah sepak bola ya. Xavi bisa mengatakan semua bisa terjadi di lapangan. Dan dia mengakui permainan dari tim asuhannya kali ini luar biasa. Sangat baik ya untuk membuat Madrid tidak berkutik ya. Itu yang menjadi alasan bagi Carlo Ancelotti ini menarik ya 2 fullback mereka yang tidak tampil bagus di babak pertama. Dani Carvajal dan Nacho itu tampil buruk sekali ya. Dan mereka harus keluar. Posisi mereka itu diisi oleh Mariano Diaz kalau nggak salah. Ya di sana, dan ada Lucas Vazquez juga yang ikut dimainkan. Ya di samping memang ada pergantian lain ya. Toni Kroos juga tampil tidak begitu bagus ya, sehingga perlu Camavinga yang mengisi posisi dia di sebelum Asensio yang masuk juga di babak kedua. Jadi pergantian pemain ini pun tidak berjalan dengan baik ya. Bahwa kekuatan lini tengah Madrid yang begitu kuat, yang tadinya saya kira akan menyulitkan bagi Pedri, bagi Gavi, bagi Busquets tentunya, Frenkie de Jong, tapi ternyata mereka tidak bisa bikin apa-apa. Casemiro juga yang diharapkan bisa menjadi jembatan ya untuk memutuskan serangan lawan ya di depan Alaba ya, dan juga Militao, ternyata tidak bisa tampil baik. Bahkan mungkin saya bisa menilai bahwa Casemiro bisa paling 4 poin lah, 4 nilainya 4 lah. Ya, paling tinggi 5, apalagi dengan Eder Militao ya. Juga David Alaba. Nah, bagi Barca sekarang adalah kesempatan buat mereka. Memang masih 12 poin kalau bisa melihat selisih poin mereka, karena 66 poin bagi Madrid yang ada di puncak klasemen. Tapi Madrid kan sudah bermain 29 kali. Barca itu baru 28 kali. Ya, jadi memungkinkan sekali bagi Barca itu untuk bisa mendekatkan. Kalau mereka menang melawan Sevilla, ini poin mereka akan sama, 57 ya. Terus akan mendekati Madrid ya dalam persaingan. Terasa begitu jauh memang. Tetapi kalau Madrid ini tersandung terus ya, apalagi Madrid nantinya pada tanggal 3 April itu akan bertandang ke Celta Vigo. Tidak gampang menghadapi Celta Vigo juga. Kalau mereka imbang di sana katakan ya, tidak perlu kalah, imbang saja. Dan Barca menang melawan Sevilla, ini kan akan jauh lebih bagus. Akan memangkas selisih poin mereka bisa menjadi 10. Secara perlahan tapi pasti masih banyak pertandingan ke depan yang bisa diamankan. Mungkin ada 9 pertandingan lagi. Ini akan rame gitu. Asal Madrid terus tersandung ya. Ya kalau mereka tidak konsisten dan Barca konsisten, saya pikir Barca ini lagi bagus-bagusnya nih. Lagi enak nih mereka bermain ya dengan tidak terkalahkan, yang membuat bahwa tim ini akan diperhitungkan paling tidak di musim depan dalam perburuan gelar kembali yang harus mereka dapatkan. Kemenangan dari Barca juga memutus bagaimana mereka selalu kalah dari Madrid dalam 5 pertemuan El Clasico terakhir yang mereka sulit bisa menang di semua ajang. Tapi sekarang mereka sudah bisa melakukan itu dan mempermalukan dengan skor yang gede. Saya pikir bagi pendukung Madrid juga termasuk Carleto, ini sebuah tamparan besar yang diberikan oleh anak-anak Barcelona ketika datang ke Bernabeu dan mereka menggasak dengan skor 4-0, bahkan mungkin bisa lebih. Ada 18 percobaan menembak ya. 10 diantaranya on target yang dilakukan oleh tim tamu Barca. Bahkan penguasaan bola yang sangat besar, 60% berbanding 40% ya. Ini bagus sekali kalau saya katakan ya, dengan penampilan Barcelona. Semoga mereka tetap akan terus menjaga ritme permainan mereka, konsistensi mereka, stabil bisa bermain. Saya rasa mereka akan bisa menakutkan bagi Madrid. Memang udah terlalu jauh kalau bisa dikatakan, tapi segala kemungkinan masih bisa mereka lakukan. Dengan harapan mereka tetap menjaga konsistensi mereka, tentunya berharap Madrid juga tersandung ya.
Tergantung sekarang bagaimana Madrid melihat ini ke depan. Ya. Jangan sampai kalah lawan Celta. Kalau lawan Celta ini akan berat juga. Selisihnya bisa 9, bisa dikikis habis. Ya, pertarungan nanti di April sampai ke Mei ini akan lebih seru. Inilah momen yang harus didapatkan oleh Barca untuk mereka pegang di saat mereka akan kembali untuk menjamu Sevilla. Dan kalau mereka sudah bisa mengalahkan tim peringkat pertama yang ada di puncak klasemen, waktunya bagi mereka untuk mengalahkan tim yang berada di peringkat kedua, ya, Sevilla. Sampai di sini pembahasan saya, review dari pertandingan antara Madrid dan Barca yang dimenangkan dengan 4-0, brace dari Aubameyang. Ya. Dan saya sudah katakan di awal, ini pemain yang terus ya mendapatkan anginnya yang baik. Ya. Bukan tidak mungkin Auba akan terus-menerus bisa mencetak gol. Dan bagaimana permainan anak-anak muda yang sangat bagus, Pedri, Gavi yang oke ya, ditopang dengan pemain yang berpengalaman seperti Busquets di garis tengah. Mereka masih punya juga seorang Frenkie de Jong yang baik. Garcia juga bermain oke, Araujo juga bermain baik untuk mendampingi pemain senior seperti Pique di sana, Alba juga ada sebelum ada pergantian dengan pemain juga yang lebih senior bahkan Dani Alves. Jadi ramuan taktik strategi yang sudah dilakukan oleh Xavi saya kira mendekati kesempurnaan buat mereka untuk mengembalikan nama besar Barcelona yang tenggelam ya. Bersama dengan Koeman, dan Koeman kemudian dipecat, Xavi masuk. Di awal-awal belum stabil ya, inkonsisten, tapi lama kelamaan Barca ini sudah mendapatkan jalan yang begitu bagus ya. Ya, di rel yang baik dalam persaingan. Kalau bilang untuk mereka ada di zona Champions ya, mereka sudah berada sekarang di sana dan tidak akan turun lagi. Ya. Mereka bahkan sekarang akan memburu ke posisi kedua. Posisinya dari Sevilla, dan itu sangat dekat sekali dengan Sevilla, 3 poin ini. Dan mereka juga bisa mengancam menekan habis Real Madrid di puncak klasemen. Kita akan tunggu nantinya bagaimana perkembangan ke depan perburuan gelar antara Madrid yang diancam bukan saja oleh Sevilla, tapi sekarang ada yang mengancam mereka, yaitu musuh abadi mereka ya, Barcelona. Oke, sampai di sini. Ciao.